Salam Rahayu, berjumpa kembali di dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur. Mari bersama kita awali dengan doa. Tuhan Maha Kasih, terima kasih untuk cinta-Mu yang memelihara kami. Saat ini kami rindu untuk semakin mencintai-Mu melalui perenungan sabda. Tolong kami untuk mengerti, supaya kami dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur, untuk semakin serupa dengan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Mazmur 119 ayat 127 sampai 128 berkata, "Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan dari emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci." Demikianlah sabda Tuhan. Umat kekasih Tuhan, jatuh cinta memang berjuta rasanya. Bahkan katanya kemudian dunia jadi milik berdua dan tai kucing rasanya seperti coklat. Tapi saudara-saudara, apa sebenarnya esensi dari mencintai? Begitu mudah dan sering kita berbicara berkata tentang cinta. Namun apa sebenarnya implikasi cinta dalam hidup kita? Dalam banyak diskusi dengan berbagai kalangan usia, ada beberapa catatan yang menarik tentang implikasi cinta bagi hidup kita. Yang pertama, mencintai membuat orang mau mengenal dengan lebih dalam. Kalau hanya sekedar tahu nama, alamat, nomor handphone, atau media sosialnya apa, itu belum bisa disebut mencintai. Mencintai mengandung keinginan untuk tahu dan mengenal dengan serius, kemudian memahami keberadaan seseorang secara utuh. Siapa dia, mengapa dia begini, kapan dia begitu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mencintai membuat orang mau berusaha dengan keras, mau berjuang. Kesungguhan cinta dibuktikan dengan perjuangan. Tentu bukan sekadar perjuangan untuk menunjukkan cinta kepada pribadi yang menjadi sasarannya saja, tetapi juga perjuangan untuk terus bertahan bahkan bertumbuh di dalam cinta itu sendiri. Ini bukan hal yang mudah, karena bisa jadi kalau sudah mendapatkan apa yang dimau, cintanya sudah diterima, ia lupa dengan semangat untuk berjuang memelihara cinta itu. Perjuangan menjaga cinta memang membutuhkan keberanian, membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Umat kekasih Tuhan, bacaan hari ini merupakan bagian dari pasal terpanjang di dalam Alkitab, yakni Mazmur 119. Kesaksian pemazmur pada bagian yang kita baca saat ini menunjukkan bagaimana ia mencintai Tuhan, dilandasi dengan kesadaran tentang siapa Tuhan dan apa atau bagaimana Tuhan bertindak atas orang-orang yang dikasihinya. Pemazmur menyatakan cintanya kepada Tuhan melalui bentuk cinta yang sungguh-sungguh kepada perintah Tuhan. Ia tidak merasa cukup hanya melakukan perintah Tuhan sebagai sebuah kewajiban, apalagi hanya menjadi sebuah rutinitas. Ia mau mengenal perintah Tuhan, memahami maksud Tuhan dan merayakan cintanya di dalam perintah-perintah tersebut. Ia melakukan perintah itu dengan kesungguhan dan kesadaran, maka kemudian disebut melebihi segala emas, bahkan emas tua yang menjadi benda berharga pada masa itu. Ia pun juga bersungguh-sungguh untuk mau berjuang dan berusaha untuk memelihara cintanya kepada Tuhan itu melalui laku hidup jujur yang mungkin merupakan hal yang langka dan berhadapan dengan kebiasaan buruk pada waktu itu dibahasakan sebagai dusta. Saudara-saudara, pemazmur tidak mau berelasi dengan Tuhan hanya sekedarnya. Dia tidak mau hanya tahu Tuhan, hanya tahu perintahnya Tuhan, tetapi ia ingin membangun kualitas hubungan yang serius dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita juga sering bergumul dengan pemahaman mencintai Tuhan. Apa maknanya? Sebagian mencintai Tuhan
dimaknai yang penting melakukan perintah Tuhan, yang penting ibadah, yang penting pelayanan, yang penting berdoa. Oke, itu baik. Menghargai itu semua sebagai sebuah komitmen, menghargai itu semua sebagai sebuah kemauan. Tapi saudara-saudara, apakah kita tahu apa alasan dan tujuan dari melakukan itu? Apakah hanya sekadar sebagai kewajiban supaya Tuhan tidak marah? Atau karena sebuah kebiasaan? Atau hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu kita supaya kelihatan orang? Hari ini kita belajar bahwa mencintai Tuhan tidak sekadar melakukan perintah, tetapi disertai dengan kemauan untuk mengenali maksud dan tujuan Tuhan di dalam perintah itu, bahkan kemudian berjumpa dengan pribadi Tuhan melalui laku hidup sehari-hari. Artinya fokus dari cinta itu bukan lagi untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Berbekal pemahaman ini, maka perjuangan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan tidak lagi dimaknai sebagai sebuah kesulitan. Perjuangan kehidupan bersama Tuhan akan dilalui bahkan bisa dinikmati sebagai sebuah kelumrahan yang membawa sukacita. Maka saudara-saudara, mari meneliti kembali kehidupan iman kita, meneliti kembali ibadah-ibadah kita, meneliti kembali pelayanan-pelayanan kita, melihat kembali persembahan kita, bahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah benar merupakan wujud cinta kita kepada Tuhan, atau sebenarnya hanya demi diri kita sendiri? Jika fokusnya masih bagi diri sendiri, bertobatlah. Mari mengarahkan hati untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami seharusnya hidup dalam cinta kepadamu karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai kami. Sekarang kami rindu untuk semakin dekat dan mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu dalam perintah-perintah-Mu, dan akan kami lakukan dengan penuh sukacita. Beri kami kemampuan dan kuatkan kemauan kami untuk berjuang demi cinta kami kepadamu. Kami yakin Engkau menyertai dan memelihara kami dengan cinta, maka izinkan kami juga hidup dalam cinta kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya dan berpelayanan. Tuhan memberkati. Salam Rahayu.